Selamat hari Minggu, Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, sebelumnya saya minta maaf kalau terlambat. Jadi tol TBS Simatupang perbaikan jalan, saudaraku, jadi setengah jam lebih saya stuck. Saya nggak tahu kondisinya karena saya tidur, istri saya yang mau bawa mobil. Jadi dia katakan tadi ada perbaikan jalan, jadi macet total, saudaraku. Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita, Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 18. Dua ayat kita baca sama-sama. 2:1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan puji Tuhan. Siang hari ini, saudaraku, judul khotbah saya berbicara tentang pelayanan supernatural. Katakan pelayanan supernatural. Pelayanan supernatural adalah melayani dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan sekedar kekuatan atau keahlian manusia semata. Jadi kalau di tempat lain mungkin diterjemahkan pelayanan supernatural ini seperti pelayanan kuasa, ya, atau pelayanan roh. Pelayanan yang murni 100% itu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kalau ada pelayanan supernatural artinya ada pelayanan yang natural. Gitu. Jadi pelayanan supernatural ini di atas natural. Bukan manusia yang memimpin tetapi Tuhan. Nah, kenapa ini harus disampaikan? Karena saya percaya panggilan ini bukan hanya untuk segelintir orang, tapi untuk semua orang percaya. Pada ayat yang ke-17, Tuhan berkata begini, saudaraku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saya di tempat ini, kita percaya kepada nama Yesus. Katakan amin. Maka tanda ini akan nampak. Yang namanya tanda itu pasti terlihat. Kayak tanda lahir, tanda rambu-rambu jalan. Orang bisa lihat tanda-tanda itu. Jadi tanda-tanda ini harus menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Apa? Yang pertama Tuhan katakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi ada tanda dari kekristenan kita. Iman kita kepada Yesus kelihatan, saudaraku. Ada buahnya. Ada pembeda. Kita bukan korban dari orang-orang yang dikalahkan roh jahat, tapi justru kita orang-orang yang menang atas segala kuasa-kuasa kegelapan. Nah, orang-orang yang natural, orang-orang yang dipimpin hanya oleh kecerdasan kemampuan dia, tidak akan mengerti pelayanan ini. Gak akan ngerti. Sama seperti ketika Yesus melakukan pelayanan supernatural. Pelayanan Yesus ini pelayanan supernatural. Kenapa? Dia melakukan kesembuhan, dia melakukan mujizat, dia melakukan pelepasan, saudaraku. Orang-orang sakit ketemu Yesus sembuh. Orang-orang yang terikat setan, Alkitab mengatakan mereka dibebaskan. Tapi orang-orang yang sifatnya natural gak mengerti pelayanan Yesus. Makanya itu ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, mereka tidak dipimpin dalam roh. Mereka tidak masuk dalam pelayanan supernatural. Makanya mereka tidak mengerti pelayanan Yesus. Nah, orang-orang seperti ini cenderung Bapak Ibu untuk menuduh. Yesus dikatakan bayangkan Yesus dikatakan melakukan mujizat semua itu dengan kuasa Beelzebul. Bapak Ibu tahu nggak Beelzebul ini siapa? Ini setara dengan roh Isabel, setara dengan roh Mammon, di bawah sedikit dari Lucifer, saudara. Jenderal, salah satu jenderalnya setan. Padahal ahli Taurat orang Farisi belajar teologi puluhan tahun, belajar firman, dan mereka berkhotbah. Sampai saya berpikir yang mereka khotbahin itu apa sih? Karena kan mereka khotbah tentang firman, benar gak? Tapi begitu sang firman yang mereka pelajari ada di hadapan mereka, mereka tidak kenal siapa Yesus. Bahkan iri hati yang ada di hati mereka membawa mereka untuk berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Coba bayangkan. Kenapa, saudaraku? Karena mereka natural. Kalau belajar firman hanya mengandalkan pikiran kita, kita mentok sama seperti orang Farisi.
Kalau baca Alkitab hanya sampai di sini, nggak turun di sini, kita nggak akan pernah berubah. Karakter kita tetap sama sampai Tuhan panggil, saudara. Jadi orang Kristen itu akan berubah kalau dia baca firman dan kemudian masuk dalam hati dan mengubahkan dia. Kalau orang Farisi hanya cerdas di sini, pinter nggak? Pinter, saudara. Pinter. Mungkin kalau berdebat ayat kita mungkin bisa keteteran sama mereka. Tapi roh mereka nggak ada kuasa. No power. Nah, kita doa. Kita bukan tipe orang yang dipimpin dengan natural, tapi supernatural. Katakan amin. Nanti ketika Bapak Ibu dibawa oleh Tuhan untuk melayani, karena tugas pelayanan ini bukan hanya pendeta. Pendeta doang nggak cukup. Di luar sana orang yang terkapar sakit yang perlu didoakan banyak, Bapak Ibu. Orang-orang yang perlu mendengar firman di luar sana banyak. Untuk nanti Bapak Ibu melayani Tuhan, apapun profesimu itu bisa menjadi mimbar bagi Bapak Ibu. Mimbar saya kalau hari Minggu ini. Tapi kalau Senin sampai Sabtu mimbar saya, ya dimanapun saya berada saya percaya. Itu mimbar yang Tuhan berikan buat saya. Kalau Bapak Ibu seorang bisnismen, ya bisnis Bapak Ibu lah. Mimbar untuk Bapak Ibu bicara tentang nama Yesus. Kalau engkau dokter, engkau perawat, rumah sakit dan klinik tempat engkau bekerja, itu mimbar bagi Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita diberikan kesempatan untuk bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan, banyak orang di luar yang perlu dibebaskan dari segala belenggu kuasa-kuasa kegelapan. Siapa yang Tuhan mau utus? Bapak Ibu semua, katakan amin. Siap nggak Bapak Ibu dipakai Tuhan? Harus, saudaraku. Kita jadi orang Kristen dipanggil bukan supaya aku diberkati, aku sehat, aku dapat promosi, aku naik jabatan. Maaf ya, kalau cuma itu pikiran kita, aku. Kita nggak akan pernah mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau Yesus cuma bicara aku, dia nggak akan turun dari surga untuk dipermalukan di atas dunia ini. Nggak akan. Kenapa Yesus rela tinggalkan surga, lahir di kandang yang hina? Bayangkan saudaraku, mati ditelanjangi, dicambuk, dipaku tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya. Karena dia memikirkan banyak orang termasuk Bapak Ibu dan saya. Nah, Tuhan mau kita punya karakter seperti Yesus. Mulai hari ini kita punya hati memikirkan orang lain. Katakan amin. Kalau ada di anggota keluarga besar Bapak Ibu yang kau tahu hidupnya masih jauh dari Tuhan. Kita tahu kalau dia dipanggil Tuhan gak ke surga nih. Kita tahu hidupnya masih dalam dosa. Ayo doakan. Mungkin kalau kita ngomong firman langsung dia nolak. Ya gak apa-apa, doakan aja di rumah. Tuhan selamatkan jiwa dia. Kami gak mau dia tertinggal. Jadikan dia anakmu. Doa sederhana itu didengar Tuhan. Dan Tuhan pasti bekerja. Saya bisa jadi pendeta. Karena dulu ketika saya hidup, saya jahat luar biasa. Saya nakal luar biasa. Ternyata ada teman-teman saya di kampus saya yang berdoa buat saya. Betul. Tiap hari gak ada kata gak mabuk buat saya. Tiap hari mabuk. Saudara. Ke kampus saja mabuk. Bener Bapak Ibu. Orang-orang ibadah saya gangguin. Saya bikin rusuh supaya orang gak bisa fokus di ibadah. Kristen gak? Kristen saudaraku. Tapi kelakuan saya bikin malu Tuhan. Tapi ternyata saya mengingat ketika saya masuk dalam pelayanan mengerti tentang pertobatan. Ternyata ada orang-orang yang punya hati sampai menangis untuk apa? Berdoa supaya seorang yang namanya Fidel Ramon itu diselamatkan Tuhan. Dan doa mereka di ruang doa yang sederhana itu Tuhan dengar. Katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pasanganmu belum bertobat, belum sungguh-sungguh, doakan. Kalau anakmu, orang tuamu belum sungguh-sungguh, doakan. Kan Tuhan yang janji, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Doa. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk dalam pelayanan, ya, saya akan sampaikan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini materi untuk kuliah sekolah teologi S1. Tapi saya sampaikan di sini supaya jemaat Tiberias, jemaat yang cerdas pandai, katakan amin. Jemaat yang diurapi Tuhan, jemaat yang semakin di-upgrade oleh Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam pelayanan supernatural yang Tuhan ajarkan buat kita itu terbagi menjadi ada pelayanan pelepasan, ya. Ada pelayanan mujizat, ada pelayanan kesembuhan.
Semuanya dilakukan Yesus. Kesembuhan contohnya orang sakit, Tuhan sembuhkan. Pelayanan kelepasan, ada terikat setan, Tuhan lepaskan, setannya lepas. Ada pelayanan mujizat, contohnya apa saudaraku? Berdoa, hujan lebat, dalam nama Yesus. Hujan pindah ke laut. Saya nggak membesar-besarkan, tapi ini pengalaman saya. Kemarin ya. Kemarin apa Jumat? Saya bersama tadi WL tuh, sama Omo. Pelayanan penguburan. Rumah dukanya cukup jauh, daerah Bintaro, agak dalam sana. Saya dari Kelapa Gading. Seharian itu hujan. Hujannya bukan hujan biasa. Kalau nggak kemarin 2 hari lalu. Gitu. Hujan lebat. Ketika saya jalan pun ke sana, masih hujan lebat. Saya doa, Tuhan, hamba mau pelayanan. Bapak Ibu, tahu nggak kalau kita melakukan pelayanan pemakaman ke kuburan, khususnya Pondok Rangon, kalau lagi hujan, apa yang terjadi? Bisa sepatu kita ketinggalan di lumpur itu loh. Bener loh saudaraku, udah saya merasa saya salah pakai sepatu, ya kan? Sepatu pantopel dipakai ke kuburan, bayangkan. Hilang tuh sepatu saya di dalam tanah merah, Bapak Ibu. Akhirnya saya doa, Tuhan, anakmu mau pelayanan, sebentar sampai ke rumah duka, gak lama ke Pondok Rangon. Saat ini aku berdoa, hujan dibuang ke laut dalam nama Yesus. Oh, saya jalan masih, setan bilang, mana, doamu gak ada kuasa, hujan masih deras. Dalam hati saya, bodoh amat, Tuhan saya lebih dahsyat. Saya percaya Tuhan pasti berhenti. Percaya nggak saudaraku? Saya kalau menghadapi yang begini-begini udah percaya banget dengan kuasa Tuhan. Dulu saya diajari langsung oleh almarhum Bapak Pariaji, gembala sidang kita. Saya dulu suka mendampingi beliau ke Singapura, ke luar kota. Ya, jadi kalau kita mau pulang, padahal kita terlambat nih saudaraku. Saya bilang, Pak, pesawat kita udah mau naik, kita masih tol saudaraku. Beliau senyum, doa. Tenang, Tuhan cancel tuh pesawat, ditunda, diundur setengah jam. Saya bilang, wih, sakti banget di doanya. Bener, begitu sampai di airport saya langsung disuruh, coba lihat, yuk cek dulu monitor itu di screen. Saya lari-lari ya kan, saya lihat Jakarta, Indonesia, delay 30 menit, darah Yesus, benar perkataannya. Saya langsung baru badan, saya bilang, Pak, beliau dari jauh udah ketawa-ketawa. Dan itu bukan sekali, 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, udah sering. Akhirnya karena pengalaman itu saya terlatih. Berapa kali dalam keadaan hujan badai, Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus. Apalagi dulu di GBK, bener gak? Kalau lagi Natal GBK tiba-tiba hujan, gembala sidang ambil mic, dalam nama Yesus, hujan dibuang ke laut, hitungan detik. Tiba-tiba langsung sejuk, nggak panas, nggak dingin. Nah saya langsung doa, Tuhan tolong agar pemakaman ke Pondok Rangon tidak panas, tidak dingin Tuhan, dalam nama Yesus. Bener, begitu sampai di rumah duka saudaraku, itu cuaca udah enak banget, bahkan di Pondok Rangon semuanya enak. Nih saksi tadi Omo tuh, WL tuh saudaraku, betul. Sebelumnya hujan deras saudaraku. Nah saya mau katakan, itu bukan kebetulan. Saya percaya itu kuasa Tuhan, katakan amin. Amin. Hujan sekarang kan aneh, bisa seharian, benar nggak? Kan kalau hujan hari ini Bapak Ibu dari tadi malam. Saya udah doa tuh dari tadi malam sampai tadi pagi, bahkan siangan dikit masih hujan terus. Sehingga beberapa tempat saya lihat tadi jemaat berkurang, tapi puji Tuhan di sini malah makin ramai saudaraku. Betul. Kita kuasanya besar. Nah, apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ketika Bapak, Ibu, dan saya nanti melayani orang, mendoakan orang yang terikat kuasa kegelapan, itu pasti akan ada manifestasinya. Manifestasi ini adalah bentuk di mana secara fisik kita akan bisa lihat ketika roh jahat itu akan keluar dari seseorang. Sekali lagi, ketika roh jahat akan keluar dari seseorang, itu pasti akan ada tandanya. Yang pertama, ini menurut catatan pengalaman pribadi saya melayani Tuhan. Sebenarnya tandanya banyak, tapi saya membatasi. Hanya sekian yang saya catat. Yang pertama, orang itu biasanya akan gemetar, badannya bergoncang atau kejang-kejang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mendoakan orang, tiba-tiba dia kejang, tiba-tiba gemeteran, ya, jangan kaget, jangan kabur. Jangan saudara, itu manifestasi sebenarnya. Roh jahatnya gak lama lagi akan keluar. Saya pernah mendoakan orang, saudaraku, tiba-tiba badannya kaku kayak kayu. Tiba-tiba gini, dari ujung ke ujung kaku. Ketika diangkat, padahal orangnya kurus mungkin 50 kilo, tapi tiba-tiba beratnya luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kalau orang lagi didoakan, itu muntah atau mual. Pernah lihat?
Orang didoakan, tiba-tiba muntah atau mual. Ya. Jadi kalau lagi Bapak Ibu mau didoakan, rasanya mual, rasanya mau muntah, jangan tahan. Itu bukan karena engkau masuk angin, bukan asam lambung naik, bukan. Tapi roh jahatnya lagi mau dikeluarkan. Betul, saudara. Nah, seringkali kalau tandanya muntah atau mual itu biasanya roh najis mau keluar. Roh kenajisan, roh jina cabul. Terus, saudara. Kalau roh jina cabul itu biasanya keluar nanti ludahnya biasanya ada kayak darah sedikit. Jangan takut. Itu bukan artinya lambungnya luka, itu setannya itu. Malah kadang lebih ekstrim keluar benda-benda, saudaraku, pakulah. Ya kan? Kemudian bisa keluar seperti batu, pecahan kaca, atau binatang-binatang yang menjijikan. Itu keluar, tapi nggak apa-apa. Jangan takut, Tuhan sedang bersihkan kita. Katakan amin. Amin. Dan kemudian yang keempat, matanya melotot, menatap tajam kita, orang yang mendoakan dia. Kenapa dia melotot? Karena dia sedang menantang dia, supaya kita takut dan keluar, dan dia tidak keluar akhirnya. Kemudian yang kelima, ada kekuatan fisik yang berlebih. Tiba-tiba dia jadi kuat banget. Saya pernah mendoakan seorang ibu usia 65 tahun, kecil badannya sepundak saya, kurus. Tiba-tiba ada roh Nyi Roro Kidul di dalam dia. Dan ketika dia lagi manifestasi, percaya gak saudara? 4 anak muda pegang dia, gak ada yang kuat. 4 loh. Padahal dia ibu-ibu kecil, usia 65 tahun. Begitu dia selesai, roh Nyi Roro Kidulnya keluar, dia bilang, kenapa saya? Tadi kenapa? Ada apa yang terjadi dengan saya? Dia bingung. Dia benar-benar dikuasai oleh roh itu. Kemudian yang keenam, ada suara yang berubah. Atau suka berteriak, tiba-tiba berteriak. Saya pernah doain orang dengan santai, tiba-tiba dia teriak, dalam nama Yesus. Saya kaget, ya kan? Siapa yang teriak? Roh yang di dalam ibu itu, atau roh yang di dalam orang itu? Saya pernah ditelepon oleh salah satu teman pelayanan, dia polisi. Dia bilang gini, bang, tolong datang ke rumah sakit. Opung saya udah usia 98 tahun, 3 bulan di rumah sakit, dia nggak bergerak, bang. Tolong doakan. Ya, untuk informasi aja bang, dia ini dulu mudanya mantan dukun. Mudanya dukun. Usia sampai 98 tahun. Akhirnya saya datang. Ketika saya datang, saya bilang, Shalom Opung. Dia bilangnya apa? Opung apa kabar? Perempuan, kira-kira suara siapa itu? Hah? Suara orang serak batuk? Bukan, saudaraku. Itu roh jahat di dalam dia. Akhirnya ketika doa, tolak roh perdukunan, tolak setan, tolak semua perjanjian darah yang pernah dia lakukan. Kan dia untuk jadi dukun, jadi orang sakti, kan dia pasti udah perjanjian darah dengan setan. Orang kalau punya kekuatan nyantet orang, itu kayak ada istilahnya wajib store. Kalau dalam sebulan dia nggak nyantet orang, itu roh santet yang ada di dia akan nyerang dia. Jadi orang kalau punya kekuatan nyantet, walaupun tidak ada klien yang datang kepada dia untuk minta nyantet orang, dia tetap harus santet siapapun. Kalau enggak nanti tumbal datang, bisa-bisa anaknya mati, istrinya mati, bahkan dianya mati. Itu kalau orang punya roh perdukunan gitu, saudara. Wajib nyantet orang. Karena setan bilang gini, lu ngapain aja, udah gua kasih kekuatan, jangan nganggur dong. Cari jiwa sebanyak-banyaknya. Itu dia, saudaraku. Ya. Kemudian 7, ada ketakutan, kegelisahan. Pokoknya orang kalau lagi didoakan itu pasti gelisah kalau ada roh jahat. Ke-8, ada roh amarah. Dia benci terhadap orang yang mendoakan dia. Kemudian 9, tidak bisa mengendalikan diri. 10, takut terhadap nama Yesus. Berapa kali saya mendoakan, dalam nama Yesus keluar, dia langsung tutup telinganya. Teriak ketakutan. Dia nggak kuat sebut mendengar nama Yesus itu. Dan 11, tidak bisa berdoa dan mendengar firman. Jadi kalau orang lagi terikat setan, ada setan dalam dia, coba bilang, ikuti saya doa, dalam nama Yesus, dalam nama Y, dalam nama Y. Dulu saya pikir itu bercanda loh. Dan saya udah coba ke orang Indonesia dan orang bule. Saya pernah juga mendoakan orang Amerika, saudaraku, terikat dengan roh ateis, puluhan tahun dia jadi ateis. Begitu dia mau jadi orang Kristen, saya bilang, follow me, come on. In the name of Jesus, in the name of Ci. Dia berjuang untuk bisa nyebut Yesus, gak bisa.
Makanya kalau Bapak Ibu hadir sore hari ini, dan tadi kita menyembah dan bisa disebut nama Yesus, bersyukurlah. Artinya ada roh Tuhan di dalam kita. Gitu. Kalau setan mengikat, mulutnya aja diikat. Jadi jangankan mulut, artinya semua masa depan dia diikat oleh setan. Keluarganya diikat oleh setan. Kesehatannya diikat. Mengerikan, saudaraku. Ya, itu manifestasi dari roh jahat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ketika engkau mulai masuk dalam pelayanan kuasa ini, pelayanan supernatural, pelayanan roh ini, ketika engkau mendoakan orang, kau akan bisa melihat di tanda-tanda ini. Orang gemetaran, muntah-muntah, dan seringkali yang saya lihat itu 90% muntah atau mual. Itu dia. Yang lainnya ada nggak? Ada. Neteskan air mata, nangis. Itu juga manifestasi. Nah, sekarang saudaraku, serangan-serangan kuasa kegelapan yang sering datang, roh-roh jahat apa yang sering datang menyerang kehidupan orang percaya? Itu yang pertama saya mencatat adalah roh kekacauan. Jadi hidupnya kacau, bingung, the spirit of confusion. Dia bangun tidur, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia seorang bapak nih, dia bangun tidur, dia nggak tahu dia harus bekerja, dia urus anak, nggak ngerti dia. Tiba-tiba blank aja. Dia seorang istri, dia nggak mengerti apa yang dia harus lakukan. Dia bangun harus mengurus suami, mengurus anak, nggak ngerti. Makanya kalau Bapak Ibu begitu bangun, rasanya kok pikiranku kosong ya, banyakan bengong, nggak bergairah hidup. Saya mau katakan, jangan diam, lawan setan itu, saudara. Lawan. Kalau engkau perlu didoakan, ya datang ke ibadah, minta didoakan oleh hamba Tuhan atau oleh konselor atau oleh siapapun. Yang penting engkau harus menang. Yang kedua, ada roh ketakutan. Gitu, Saudara. Hidupnya takut, dikit-dikit takut. Dia takut sakit, dia takut mati. Dia takut pasangan akan meninggalkan dia, dia takut pasangan akan selingkuh. Saya ingat tahun 90-an ketika saya awal bertobat. Tahun 90 akhir. Saya ingat sekali. Saya sering takut kalau saya takut mati. Dan saya takut kalau saya mati, saya nggak ke surga. Itu ngeri loh. Buat orang mungkin kalau dengar cerita saya, terlalu berlebihan ngana ya kan. Tapi enggak, ini yang saya alami. Sampai-sampai karena takut mati, saya nggak bisa tidur. Dan saya pikir kalau saya mati, saya nggak ke surga. Karena saya orangnya jahat luar biasa. Nakal bandel luar biasa. Nah akhirnya ketika saya sedang bergumul, saya bisa merasakan Tuhan berbicara, Fidel, bangkit. Itu setan yang sedang menyerang rohmu. Lawan dia. Imani, roh yang di dalammu lebih besar dari dia. Akhirnya saya tahu, saudaraku, itu roh ketakutan. Ternyata banyak orang, ini takut sakit. Kalau udah ngeluh badannya di sini, aduh, pinggang gak enak nih, wah ginjal nih. Udah nyut-nyutan di sini, aduh gak enak nih, aduh jantung nih kayaknya nih. Ada loh orang begitu, saudara. Kepala pusing, aduh takut nih pusing. Jangan-jangan stroke lagi nanti. Padahal masuk angin, saudaraku. Terlambat makan doang. Asam lambung naik kan bisa bikin nyesek, bener gak? Tapi dia udah parno, udah mikir jantung nih. Udah kemana-mana dia tuh. Nah setan bisa bikin dia begitu, saudara. Nah yang keempat, ada roh semangat yang pudar, roh depresi. Sekarang penyakit depresi meningkat loh. Anxiety, panic attack. Secara fisik Bapak Ibu lihat dia oke, sehat. Tapi ternyata jiwanya terganggu. Dia bisa tenang kalau makan obat itu, penenang. Dia bisa cooling down. Malah kadang seperti orang, maaf ya, agak on. Karena apa? Obatnya terlalu berlebihan dosisnya. Dia diem aja. Tadi dia bicara, kenapa? Gitu. Tapi nanti obatnya habis, balik lagi dia ketakutan. Balik lagi depresi, saudaraku. Percayalah, yang begini banyak. Tapi kalau Tuhan yang bebaskan kita dari roh depresi, maka akan mengalir damai sukacita Tuhan. Amin. Kita akan tenang walaupun di tengah badai. Ini dia yang orang dunia tidak bisa lakukan. Orang Kristen yang di dalam Tuhan, yang ada kuasa, yang sudah mengalami kelepasan, bisa tenang di tengah badai. Berikut, ada roh keraguan, tidak percaya. Di gereja dia percaya, dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, aku tolak kanker, tolak tumor. Oh, bangkit imannya. Begitu sampai di rumah, ketika keheningan sudah ada, tiba-tiba dengar suara setan, yakin sembuh. Coba pegang pinggang, masih panas kan? Tuh ginjalmu masih bermasalah. Coba tarik napas, masih perih kan? Tuh jantungmu masih sakit. Kamu tuh gak sembuh.
dan tidak akan pernah sembuh. Tuh setan tuh. Jadi kalau ada suara yang Bapak Ibu dengar di hati, di pikiranmu, terngiang-ngiang, berulang-ulang, polanya sama, dan suaranya itu mengintimidasi, melemahkan kita, saya mau katakan, itu bukan Tuhan, itu pasti kuasa kegelapan. Lawanlah dia, Alkitab katakan, maka ia akan lari daripadamu. Seringkali kalau kita lagi diserang begitu, kita diam, kita nikmati perkataan dia. Iya nggak sembuh ya, iya nggak mungkin ditolong, iya nggak mungkin aku berhasil, iya nggak mungkin aku diberkati, iya nggak mungkin pulih pernikahanku. Kita terima perkataan itu, padahal Tuhan katakan apa? Lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi Bapak Ibu harus aktif. Jadi orang Kristen nggak boleh pasif, aktif. Kemudian 6, ada roh yang membuat kita tidak bisa fokus, ya. 7, ada roh kepahitan. Ini paling sering saya bahas lah. Roh kepahitan ini pintu gerbang sakit penyakit datang. Roh kepahitan ini berbahaya, saudaraku. Segera selesaikan. Kalau ada rasa sakit di hatimu karena perkataan orang, perkataan pasanganmu, perkataan orang tuamu, perkataan anak-anakmu, perkataan menantumu, saudaraku, ampuni, ampuni, ampuni. Ke-8, ada roh hawa nafsu, the spirit of lust. Orang kalau sudah terikat roh hawa nafsu, walaupun punya istri, punya suami, dia nggak bisa nahan nafsunya. Nggak bisa dikekang gitu, saudara. Dan mau dilampiaskan kemanapun, pasti akan datang terus. Seperti penuh terus itu. Naik terus, nafsunya itu nggak bisa dia tahan. Nah seringkali orang yang diserang oleh roh hawa nafsu ini, itu seringkali kalau dilayani Bapak Ibu, ternyata ketika kecil dia pernah mengalami pelecehan seksual. Makanya kalau orang-orang kecil, waktu kecil pernah dilecehkan, saudaraku, itu harus didoakan. Karena apa? Seringkali korban begitu besar jadi predator. Karena rohnya udah masuk di dia. Ketika dia kecil kan dia pasti kecewa, sedih. Aku kok diginiin orang, Pak. Bapak mama di mana sih kok nggak jaga aku? Semakin besar dia bilang, Tuhan di mana engkau? Katanya aku disayang Tuhan. Kok Tuhan izinkan dia melecehkan aku, Tuhan? Where are you, Lord? Jadi dia kecewa sama orang tua, dia kecewa sama Tuhan. Ujung-ujungnya dia besar, hawa nafsunya mulai tertrigger. Dia bisa lebih daripada orang yang pernah memangsa dia. Jadi kecenderungan, saudaraku, pernah terjadi pelecehan ketika kecil atau sejak usia dini, masih kecil, sudah terpapar dengan pornografi. Saya pernah mendengar anak SD, waktu itu dia usia kelas 1 atau 2 SD. Zaman-zaman DVD. Tahu DVD ya? Bapaknya suka nonton sama mamanya malam. Bapak mamanya pergi kantor, dia pulang sekolah, dia setel. Dia polos, dia pikir ada film-film yang lain. Begitu setel, sebagian anak kecil dia kaget, film apa nih? Bapaknya nonton lagi malamnya, dia nonton lagi besoknya. Berbulan-bulan anak SD kelas 1, kelas 2 rusak otaknya. Gara-gara nonton apa yang bapaknya nonton. Apa yang mamanya nonton. Akhirnya apa? Prestasinya yang tadinya ranking, jadi ranking terakhir. Gara-gara begitu di kelas, dia bilang dia nggak bisa mikir. Begitu di kelas, Bapak Ibu, mata dia ke papan tulis, tapi otak dia itu seperti di rewind. Seperti video yang pernah dia nonton berminggu-minggu, berbulan-bulan itu diulang sama setan. Dia dipermainkan, bayangkan masih kecil, hasratnya sudah dibangun oleh setan. Sehingga dia bawa karakternya di pemarah, maunya menyendiri, sudah pokoknya jadi rusak anak ini, bayangkan. Kenapa? Itu dia. Dan roh hawa nafsu ini seringkali itu turun-menurun. Makanya kalau sudah menikah Bapak Ibu, please jaga kekudusan. Bilang amin Bapak Ibu. Yang bilang amin cuma 2.000 orang ini. Kalau sudah menikah jaga kekudusan. Gak hanya suaminya, istrinya juga jaga kekudusan. Betul. Karena kalau nggak kudus nanti roh najisnya ini turun ke anak lu. Makanya banyak orang tua stres, Pak kenapa anak saya tiba-tiba kok udah tahu seks bebas Pak, padahal anak ini anak polos. Dalam hati saya, tahu dari mana Bapak Ibu anak polos? Ternyata diserang setan lewat pergaulan bebas. Karena apa? Bapak mamanya nggak kudus. Kenapa Tuhan tekankan kita untuk kudus? Karena bukan hanya buat kita, tapi supaya anak-anak dan cucu kita juga diproteksi Tuhan. Katakan amin.
Betul, penting saudaraku. Apalagi kalau anakmu sampai kuliah di luar kota, di luar negeri. Oh, benar-benar berlutut jaga hidup di hadapan Tuhan. Kadang anak di depan mata saja masih satu atap sama kita bisa kebobolan loh. Apalagi kalau di sana kita nggak bisa lihat dia kemana, pergi dengan siapa. Jaga anak kita, saudara. Khususnya kalau perempuan. Kasih tahu. Nah, kalau jalan dengan laki-laki, kalau minumanmu kau curigai ditaruh sesuatu, jangan minum lagi, lebih baik buang. Jangan pergi ke toilet tanpa minumanmu dijaga. Latih anak kita untuk mengerti begitu. Karena kasus, khususnya di bangku kuliah, anak-anak tiba-tiba nongkrong sama teman, tiba-tiba nggak sadar. Kenapa? Dikasih obat tidur. Orang jahat di luar banyak, saudaraku. Benar Bapak Ibu, mengerikan. Begitu dia bangun, dia kaget. Kok saya di sini? Baju saya mana? Itu nggak satu dua orang yang mengalami, banyak. Semenjak kejadian itu, hidupnya hancur-hancuran. Dia merasa dia nggak berharga lagi. Setan serang dia. Coba ya. Kalau kita setia sama Tuhan, anak-anak kita dijaga malaikat Tuhan. Betul. Ini penting. Kemudian ada roh Isabel. Ini roh yang mengerikan. Roh Isabel ini, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, roh Isabel ini adalah seorang perempuan, ratu raja, yang bisa membuat takut hamba Tuhan yang bernama Elia. Padahal Elia baru saja menang melawan 450 dukun. Bahkan dia potong kepala dari 450 dukun ini. Tapi begitu mendengar ancaman dari Isabel, ketakutan Elia sampai kabur. Bahkan ketika dia kabur, dia bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati aja, cabut nyawaku Tuhan. Bayangkan lu, perempuan yang mengancam, laki-laki ditebas sama dia 450 laki-laki. Tapi dapat ancaman dari perempuan, ketakutan dia. Ini roh Isabel. Dan teman-teman dari Elia, nabi-nabi yang lain, itu banyak mati dibunuh oleh Isabel. Jadi roh Isabel ini seringkali menyerang hamba-hamba Tuhan, orang-orang pelayanan. Modus operandinya biasa di dunia pelayanan. Tapi ternyata bukan hanya di dunia pelayanan, di dalam keluarga. Kalau dalam pernikahan suami istri, salah satu ada terikat roh Isabel, pernikahannya pasti hancur. Itu dia. Dan kemudian ada roh agamawi. Ini paling ngeri juga. Roh agamawi ini membuat orang merasa paling benar, yang lain sesat, yang lain gak benar. Roh agamawi contohnya siapa? Tuh, ahli-ahli Taurat, saudaraku. Yesus saja dibilang sesat loh. Bahkan kepada Yesus dia berkata, salibkan dia. Siapa mereka? Orang-orang yang merasa paling benar. Kalau berdoa bisa panjang kali lebar di pinggir jalan. Sementara Yesus berkata, kalau doa jangan di pinggir jalan. Masuk ke kamar, kunci, berdoa kepada Bapamu di surga. Itu dia. Nanti Bapak Ibu akan melihat. Ya, serangan-serangan roh jahat itu bukan hanya seperti yang tadi saya sampaikan. Itu banyak, ada ratusan, ada ribuan jenisnya. Tapi yang sering saya lihat itu tadi, saudara. Manifestasinya tadi seperti apa? Kemudian serangan-serangannya roh-roh apa saja itu bisa ada, itu seperti apa? Penyebabnya apa? Karena roh jahat bisa masuk ke dalam kita itu pasti ada pintu masuknya. Legal standingnya ada. Penyebabnya ada. Pelajari, saudaraku. Kalau ada orang pernah terikat roh ketakutan, oh ternyata dia pernah trauma dulu gagal. Oh dulu dia pernah trauma disakiti. Nah, rasa trauma-trauma itu kalau nggak dipulihkan oleh Tuhan, itu bisa membuat kita dikuasai roh ketakutan. Jadi mulai hari ini saudaraku, bangkitkan iman Bapak Ibu, siap-siap untuk menerima tanda-tanda sebagai orang percaya. Katakan amin. Tanda-tanda untuk mengusir setan, tanda-tanda untuk meletakkan tangan pada orang sakit dan orang sakit disembuhkan Tuhan. Percayalah, hidup kita penuh kuasa Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus.